Kemudian kalau tidak ada akses judice, nanti kita sudah bicarakan kalau memang jauh sekali atau mahal, itu juga tidak begitu penting. The no adequate jurisdictional powers maksudnya memang kewenangan pengadilan kurang. No implementation of judgment itu. Nah, ini semua masalah. Kalau saya mau melakukan penelitian mengenai kekuasaan kehakiman, ini semuanya masalah-masalah yang harus saya coba untuk membicarakan. Nah, dan juga kalau saya mau memperbaiki perilaku atau peran kehakiman, kekuasaan kehakiman, saya harus memperhatikan setiap unsur-unsur ini, sub-unsur. Oke, ini sebagai salah satu contoh yang ini bagaimana kalau kita mau melakukan penelitian mengenai rule of law. Apakah rule of law sudah diwujudkan? Untuk setiap unsur kita harus melakukan penelitian seperti ini. Jadi kalau ada orang yang tanya saya, apakah sudah ada negara hukum di Indonesia? Wah, ini pertanyaan yang hampir tidak bisa dijawab, karena harus tahu untuk setiap unsur sejauh mana memang itu diwujudkan di Indonesia. Tapi jelas ya bahwa kita masih ingin bisa bicara sedikit umum, paling tidak. Dan karena itu memang saya coba untuk cek atas seluruh unsur-unsur ini sejauh mana itu memang diwujudkan. Dan kalau kita membicarakan negara hukum, kalau kita melihat unsur-unsur ini, kita bisa menentukan di mana masalah-masalah paling menonjol, apa masalah-masalah yang paling sulit yang harus dihadapi. Jadi konklusi, this conceptual framework may help to analyze allegations made in the name of the rule of law. Jadi kita bisa cek, jadi kalau ada orang yang membicarakan negara hukum, rule of law secara umum, kita selalu bisa tanya apa yang dipaparkan, apa yang dimaksud dengan rule of law di sini. Itu penting dalam perdebatan, karena sering itu menjadi alat perdebatan yang cukup tidak tajam, jadi sangat umum. Kita bisa coba untuk menjelaskan cari apa yang dimaksudnya. Keduanya, it contains both normative and empirical elements. Kita lihat itu sebagiannya ada hukum, masalah hukum. Tapi juga kalau kita bicara negara hukum, juga ada masalah empiris. Apakah memang hakim gajinya cukup tinggi, itu memang berakibat kepada berdampak kepada perilakunya, dan itu juga berdampak kepada keadaan negara hukum. It may assist in assessing a state rule of law in a given case and setting a research agenda. Sebetulnya instansi-instansi seperti Bank Dunia, the World Forum of Justice, Freedom House, semuanya sekarang membuat satu macam survei atau semacam daftar rule of law assessments yang jauh lebih perinci dari yang tadi saya jelaskan. Saya kira, menurut saya, banyak daftar-daftar itu sangat kontroversial. Mengundang memang kadang-kadang ada mereka menggarisbawahi soal-soal yang tidak begitu penting. Saya kira ini kerangka konseptual yang cukup sederhana, yang memang kita bisa pakai untuk melihat apakah rule of law assessment seperti itu apakah baik atau tidak. Tapi ini bisa juga dimanfaatkan untuk membuat research agenda sendiri. Oke, jadi itu konklusi terakhir saya. Kalau saya lihat dari dalam prakteknya bahwa kerangka ini bisa sangat bermanfaat untuk membantu membicarakan masalah-masalah hukum atau masalah-masalah
institusi hukum untuk diskusi menjadi lebih terfokus dan lebih baik. Jadi harapan saya itu memang juga di sini itu bisa dipakai, dan saya juga bisa bayangkan bahwa nanti dalam diskusinya kalau kita fokus kepada beberapa masalah dan tidak hanya kepada kerangka konseptual yang tadi saya jelaskan, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk memberi struktur kepada diskusi yang akan berikut sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adrian. Menarik saja, paling nggak saya merasa di video ini kuliah. Jadi ada beberapa yang harus disampaikan juga ini berhadapan dengan apa yang dihadapi oleh Komnas Perempuan ketika bicara soal moralitas. Mungkin beberapa dari kita atau kita semua tahu bahwa temuan Komnas Perempuan setidaknya sampai sekarang ada 207 perda diskriminatif atau kebijakan diskriminatif, dan semuanya itu rata-rata berbasis pada moralitas. Itu bertentangan dengan konstitusi, itu oke dari wilayah lain. Orang merasa itu representasi dari moralitas menjaga perempuan yang prakteknya adalah victimisasi perempuan. Target itu tadi melalui kerja bersama dalam konstitusi dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya bagaimana kita memoderatori atau meletakkan isu moralitas dalam proses. Dan apa itu moralitas? Karena semua orang punya interpretasi yang berbeda-beda dengan soal moralitas ini, dan itu sangat sulit mewadahi. Itu satu hal. Kemudian bahkan sampai di level negara, ketika kita mendesak kementerian-kementerian, itu menteri-menterinya pun sampai bilang bahwa apa masalahnya, kan ini tujuannya untuk melindungi perempuan misalnya. Jadi ketika kita memberi space tentang moralitas, itu justru kelenturan itulah yang bisa menjadi sumber dari diskriminasi dan sebagainya. Jadi ketika itu tidak clear. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi soal masalah filter, dalam konteks Indonesia menurut saya juga ada beberapa layers masalah. Yang saya lihat misalnya produksi legislasi itu lebih cepat dari support kebijakan dan yang sebagainya, sehingga seluruh produk-produk legislasi itu dia ongkong, dia tidak. Contoh konkret misalnya Komnas Perempuan pernah mencatat kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2010 itu sampai 150.000. Kemudian pada tahun berikutnya itu 2009, catatan 2010 itu turun. Orang berpikir bahwa kekerasan terhadap perempuan turun. Tapi sebetulnya ketika dicek ke bawah, kita melakukan negatif riset dan sebagainya, rupanya masalahnya sangat konkret. Karena apa? Aksesibilitas perempuan untuk mengakses hukum sangat sulit, mengakses keadilan, karena sistem hukum kita tidak murah, tidak mudah, dan tidak aman. Sehingga banyak perempuan atau korban memilih mekanisme informal, bisnis itu berbasis agama, bisnis itu berbasis adat, atau berbasis komunitas PWPW dan keluarga. Jadi akses keadilan antara tradisi legalitis masih berjauhan. Masalah yang kedua, ini juga yang ditanyakan oleh Komite Sido, bahwa karena dalam laporan independen kita bilang bahwa statement-statement pejabat publik atau tokoh agama even powerful daripada konstitusi atau produk legalitas. Dan yang misalnya itu bisa jadi lebih kuat daripada produk seluruh kebijakan-kebijakan seseorang bisa melibat, melampaui, dan itu bisa backup terhadap seluruh kebijakan-kebijakan. Nah, jadi dalam membaca konteks seperti ini, sebetulnya gimana ya meletakkan persoalan ini dan ini. Dan yang ketiga, kita saja bagaimana meletakkan masalah dimulai institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPI di Indonesia dan juga ya, Ombudsman, itu yang mungkin elemen keempat. Karena kalau dari kacamata PBB, dulu itu cukup 3, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tetapi sekarang dalam sejarah manusia itu pelaku pelanggaran HAM justru kebanyakan adalah state. Kita tidak bisa memantau diri sendiri, karena kemudian diperlukanlah National Human Rights Institution untuk memantau pelanggaran HAM yang dilakukan di negara.
Walaupun misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuat report tentang yang dilakukan oleh negara, tapi dia tidak bisa memantau militer karena posisinya adalah disebut. Jadi makanya National Human Rights Institution perlu ada. Walaupun sekarang ini Indonesia kebingungan, Komnas Perempuan dijadiin satu dan sebagainya, tapi selebihnya mereka sebenarnya tidak terlalu tahu substansi dan makna penting dari National Human Rights Institution. So it is meant gitu ya. So we will get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Zikran, mahasiswa hukum semester kedua Presiden University. Saya punya 2 poin pertanyaan. Pertanyaan pertama itu ini cuma mengenai kata yang tahu saya. I happen to see your personal information on the net, and one of your expertise is about international law. What makes you actually interested to study about international law? And then second of all, I'm interested to see the function of the rule of law itself. It's about protecting citizens against each citizen. Well, a few years ago, there's kind of a case happening in Surabaya where there was a gay parents want to expressing themselves in a hotel, and some particular citizens attacked them. Well, in the concept of the rule of law, how the state should protect this kind of guy from the people? Because we know that guy in Indonesia is actually contradicting with some adat law and some customary law. Should Indonesia apply the same system like Australia did, which they gave third gender passport for the citizens like that? So in the concept of the rule of law, how the state should protect those people? I think that's all for me. Pertama mengenai moralitas. Nah itu tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa isu moralitas saya sudah cari di mana. Jadi moralitas itu memang masalah. Karena itu moralitas berbeda-beda dan itu bisa justru dengan gampang menjadi semacam sumber untuk untuk menghalangi orang lain hidup seperti mereka ini. Dan itu memang juga soal moralitas sudah sangat menjelaskan ketegangan yang bisa ada di dalam istilah rule of law sendiri. Nah, dalam kasus ini yang saya kira di bidang substantif yang sangat bermanfaat adalah bahwa memang sekarang di dalam konstitusi seperti tadi juga dijelaskan, memang ada beberapa unsur-unsur karena di Indonesia adalah satu negara dengan jumlah hak asasi manusia yang sangat komprehensif, dan itu jadi hak asasi manusia itu walaupun ada interpretasi, sebetulnya memang ada juga banyak persetujuan mengenai apa maknanya. Nah, karena itu tidak hanya di Indonesia ada hak asasi manusia itu. Jadi kita juga lihat kalau Mahkamah Konstitusi sering melihat apa yang bagaimana diinterpretasikan beberapa aturan-aturan hak asasi manusia oleh hakim-hakim lain, misalnya di peradilan HAM Eropa atau peradilan Supreme Court di Amerika Serikat. Dan itu juga berpengaruh. Jadi kita lihat sebetulnya bahwa sudah menjadi semacam konsensus antara hakim-hakim di seluruh dunia bagaimana harusnya interpretasi itu. Nah, itu juga itu juga bisa terlihat karena ada Komnas HAM dan other national human rights institutions, ada juga mekanisme internasional dengan rapporteurs. Jadi saya kira itu sudah menjelaskan apa arti human rights itu. Jadi dari satu aturan yang sangat steril sebetulnya, jadi hak bebas beragama, kepada interpretasi kasus mana yang bisa kita melihat, yang bisa kita bawa di dalam scope, di dalam rangka aturan ini. Dan saya kira kalau moralitas
itu jelas sekali bahwa dengan mengadopsi hak asasi manusia di dalam konstitusi, itu sudah jelas Indonesia harus ikut dalam interpretasi yang lebih umum. Indonesia juga meratifikasi ICCPR